Semua kejuaraan dunia ada di sini. Vision Plus, House of Sports. Perhatian sekali calon suaminya. Nggak banyak pria yang masih setia menunggu calon pengantinnya dengan kondisi seperti ini. Kalau sampai saat ini beliau belum sadar juga, ya, cukup memprihatinkan keadaannya. Iya Pak, tapi sayang sekali juga saya tidak punya akses untuk melihat Ibu Catherine lebih dekat. Karena yang diizinkan untuk masuk ke dalam itu memang hanya keluarga Ibu Catherine dan juga calon suaminya. Tapi bagaimana Pak? Apakah Bapak sudah menanyakan kepada Pak Nino untuk akses kita ke Ibu Catherine? Belum sempat saya untuk bicara dan minta izin sama beliau. Ya gara-gara masalah Ibu Elsa kemarin kan. Nantilah saya cari waktu yang tepat untuk saya minta izin sama Pak Nino. Baik Pak, tapi saya minta maaf sebelumnya karena saya tidak menunggu sampai tengah malam. Karena untuk calon suami dari Ibu Catherine sendiri sama sekali tidak meninggalkan ruang ICU. Jadi saya tidak punya akses untuk mendekati Ibu Catherine. Jadi terpaksa saya pulang saja Pak. Nggak apa-apa. Kamu nggak malam-malam pulangnya kan kemarin? Iya Pak, seperti yang saya katakan tadi. Makasih ya. Sikapnya dingin, tegas, dan perfeksionis, dan tentu selalu hati-hati dalam mengambil keputusan. Inilah debut baru peran Harini Sondak dalam sinetron Ikatan Cinta. Wanita kelahiran kota Manado 19 September 1995 ini memang terbilang mendadak memerankan sosok Yolanda, sekretaris firma hukum milik pengacara kondang Amar Mahendra yang diperankan Amar Zoni. Nyaris setiap detil langkah dan keputusan selalu melibatkan Yolanda. Lantas bagaimana Harini memerankan diri di sosok yang berbeda dari sinetron sebelumnya? Benarkah ia mendapat tawaran peran yang terbilang mendadak? Amin, kalau emang dari pemirsa sendiri atau Icin lovers ya, pada suka sama perannya aku sebagai Yolanda di sini, aku bersyukur banget dan berterima kasih banget karena emang ya agak susah-susah gampang juga sih pemirsa karena ya namanya juga masuk di pertengahan sinetron yang lagi naik daun, pasti kan tetap untuk adaptasinya perlu proses, butuh waktu juga dan aku bersyukur karena memang ya Tuhan Yesus baiklah. Boleh ngizinin aku untuk dapetin porsi kayak gini di Ikatan Cinta. Ya, meski terbilang baru bergabung setelah sekian ratus episode Ikatan Cinta tayang, tapi nyatanya hari ini tetap bisa menyuguhkan sosok baru sebagai sekretaris Amar. Lantas bagaimana ia membangun chemistry dengan Amar yang juga menjadi sosok baru dalam Ikatan Cinta setelah didapuk sebagai pengacara Nino? Kalau untuk chemistry dari Pak Amar dan juga sekretaris Yolanda sendiri, ya aku sebenarnya di sini karena memang mungkin dari pemain satu dan pemain lain juga mau kerjasama buat elaborate, buat tanya untuk briefingin dan juga ngobrol-ngobrol sama ngebangun chemistry dalam hal kayak tanya sebenarnya kalau sebagai sekretaris yang kaku itu kayak gimana sih Pak? Atau dari Pak Amar juga kadang suka ngasih masukan gitu. Masukannya kalau dia lagi emang pengen ada reaksi natural atau spontan dari lawan mainnya, pasti tuh nggak ada briefingan guys. Jadi dia kayak langsung ya udah ayo take, udah kan gitu. Nanti kebanyakan kalau kalian notice scene Amar Yolanda itu sebenarnya banyak improve. Jadi kayak oke kalau pada lihat kayak natural banget atau gimana ya karena emang senatural itu kita berusaha untuk dapetin kakunya, dapet ya gimana netizen bilang Yolanda itu kaku ya emang kayak gitu. Mau netizennya suka kayak netizennya enggak suka ya semoga walaupun suka nggak suka tetap ditonton gitu sih. Meski tak mudah mengubah image dan karakter, semaksimal mungkin hari ini mencoba all out memerankan Yolanda. Kabarnya saking ingin membawa kesan serius dan berwibawa, hari ini harus bolak-balik nyari referensi tokoh, termasuk bolak-balik memutar drama Korea agar karakter dan penampilannya melekat di hati pemirsa.
Ya intinya balik lagi dari kita, karena kita ngelakuin semuanya itu kan base dari profesionalitas kerja dan juga dari kita juga nggak ada niatan apa-apa untuk mengarah kemana, semua demi dan untuk optimalisasi dari peran kita di karakter dan juga sinetron Ikatan Cinta ini. Sebenarnya sih kalau pemirsa udah pada nonton ya, kayak dari Amar Mahendra ini dari awal kan udah tahu prinsip dari Amar Mahendra Law and Corporate itu adalah klien yang dipilih, bukan klien yang memilih Pak Amar gitu loh. Jadi sebenarnya serunya di situ, kayak ini bukan kayak pengacara pada umumnya. Pengacara ini memang sangat-sangat mementingkan keadilan dan sangat menjunjung tinggi yang namanya kebenaran gitu loh. So ya, we'll see siapa yang akan dibela oleh Pak Amar, ya kan? Keterlibatan hari ini di Ikatan Cinta memang tepat. Selain alur cerita konflik perebutan hak asuh makin memanas, insiden kecelakaan maut yang menewaskan Papa Chandra dan Keisha, Putri Nino dan Elsa, rupanya menyisakan konflik yang makin sengit antara Elsa dan sang kakak Andin. Saking sengitnya konflik antar adik dan kakak, Papa Surya selaku ayah dari wanita ini mulai didera stres berat hingga sang istri Mama Sarah khawatir akan kondisi jantung suaminya. Papa sebetulnya mau sekali cerita ke Mama. Tapi saat ini, Papa capek banget. Kamu nggak apa-apa kan? Apa ada yang sakit? Kamu ngerasa jantung kamu? Enggak. Jantung aku nggak apa-apa kok. Ih, ngomong dong, Pak. Aku jadi khawatir loh ngeliat kamu kayak gini. Sementara Papa Surya digelayuti perasaan sedih dan stres berat, Ibunda Nino tampak berusaha mencari suasana baru di tengah kedukaan yang masih pekat dirasakan usai ditinggal suami dan cucunya. Ia tiba-tiba meminta izin Nino untuk menginap di rumah Andin. Tapi sayang, Elsa menolak hingga memaksa Nino mengantarnya ke kediaman Andin untuk menjemput ibu mertuanya. Mama ditawarin nginep sama Rena sama Andin. Mama boleh nggak sih nginep di rumah Andin? Oh, Mama lagi di sana toh? Iya no, soalnya tadi Mama kesepian di rumah. Jadi akhirnya Mama ke rumah Andin mau ketemu sama Rena. Boleh no? Aku tadi mikirnya Mama itu lagi di rumah, lagi di kamar. Tapi kalau Mama di rumahnya Andin ya nggak apa-apa. Iya. Mama ngapain di rumah Mbak Andin? Ngapain? Ya udah nggak apa-apa mah. Kalau Mama mau nginep di sana, Mama kasih tau aja. Besok aku jemputnya jam berapa ya? Mama pasti sedih, kesepian, kangen. Ya mungkin dengan ketemu Rena bisa ngobatin itu semua. Rena lagi. Mama juga butuh itu. Butuh untuk ngobatin semua kesedihannya Mama, kedukaannya Mama. Biarlah Mama ketemu dengan Rena dan keluarganya Andin biar ada keramaian sedikit di hati Mama. Aku mau jemput Mama. Tunggu dulu dong. Apa? Aku yang nyetir. Kamu nyetir? Iya. Enggak. Kamu tuh lagi emosi, terus kamu harus bawa mobil. Enggak, Sa, aku nggak ngizinin. Apa sih? Mau mulai larang-larang aku? Nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu? Bukan begitu. Ya terus? Kamu nggak percaya sama aku? Tolong kamu marahnya kontrol dan jangan keterlaluan. Niat aku itu baik. Keterlaluan? Kamu bilang aku keterlaluan? No, aku itu nggak rela mama kamu nginep di rumahnya Mbak Andin. Sesampai di kediaman Andin, benar saja keributan antara Andin dan Elsa kembali terjadi. Lagi-lagi, perkaranya Elsa menuduh sang kakaklah sebagai penyebab kematian putrinya. Sementara Andin bersikukuh mengelak. Mbak, aku pengen ngobrol sama lo. Ada apa ini, Din? Nggak tahu, Ma. Ini udah ngobrol di ruangan saya. Yuk,
Sayang di sini ya. Nemenin Oma ya. Ngapain sih ikut? Aku kan pengen ngobrol berdua sama Mbak Andin. Tapi kondisi kamu sekarang, kamu itu lagi emosi. Yang ada kamu berantem sama Andin, kedengeran sampai ke Rena. Mau ngomong apa? Lo ngapain nyuruh Mama Chandra kesini? Emang belum cukup ya? Lo bikin gue sedih, Mbak. Atas kematiannya Keisha. Cukup ya? Kamu mau bahas masalah itu lagi? Udah berapa kali Mbak bilang kalau Mbak itu bukan penyebab kematian anak kamu? Baru capek ngejelasinnya, Elsa. Kesal dengan setiap pengelakan sang kakak, Elsa kemudian berusaha mendatangi sang pengacara Amar Zoni. Ia tampaknya ingin memperkarakan kakaknya atas insiden kecelakaan. Seharusnya saya bisa bicarakan ini kemarin. Seperti yang saya singgung, saya ingin menuntut kakak saya, Andin. Ibu Elsa nggak salah. Ingin menuntut Ibu Andin. Ucapan saya semuanya benar kok. Karena itu nggak mungkin. Tidak mungkin gimana ya? Bukannya Pak Amar ini terkenal dengan slogannya The Winner? Masalah pembayaran. Bapak tenang aja, saya bisa bayar mahal kok. No. Ini bukan masalah uang. Tapi ini masalah keadilan. Biar saya perjelas. Dan saya bantu Ibu Elsa untuk bisa mencerna semuanya kenapa ini tidak mungkin untuk dilakukan. Ada dua hal. Pertama, Ibu Andin di sini sebagai korban, bukan sebagai tersangka. Dan tidak akan bisa dimanipulatif Ibu Andin yang menjadi tersangka karena tidak ada dasar yang kuat untuk melakukan hal itu. Ya, jika kebenaran akan kecelakaan itu belum terungkap, syakwa sangka antara Elsa dan Andin akan terus mewarnai konflik. Lantas, mungkinkah Andin akan menemukan jawaban? Lalu benarkah Elsa akan menjadikan kasus ini sebagai ajang balas dendam dengan menjebloskan sang kakak ke penjara? Sebisanya ya Pak Amar nolak gue. Tenang Elsa. Pokoknya mau atau nggak mau, gue tetap harus laporin Mbak Andin ke polisi. Jadi seperti itu kejadiannya, Pak. Dan saya yakin Anda bisa menangani kasus ini. Mohon maaf, Bu Elsa. Menurut saya kasus ini adalah kasus yang nggak mungkin Anda bisa menangkan, Bu. Maksudnya? Kenapa saya nggak bisa menangkan? Saya pilih Anda karena saya yakin Anda itu mampu. Iya, saya tahu. Saya tahu itu. Saya paham kok. Tapi setelah saya mendengar kejadian yang Anda jelaskan ke saya tadi, ini sangat jelas bahwa dalam hal ini Ibu Andin itu tidak bersalah sama sekali. Selamat siang. Selamat siang. Silakan duduk. Saya Andini Karisma Putri. Saya datang ke sini karena saya mendapatkan surat panggilan. Silakan langsung aja ke ruang pemeriksaan.